Pernah nggak sih kalian ngerasa terjebak di sebuah hubungan yang toksik banget? Di mana kalian udah ngasih segalanya tapi malah terus-terusan dikekang? Nah, selamat datang di dunia bursa transfer sepak bola yang gila. Karena situasi persis kayak gitu lagi dialami sama salah satu striker paling berbakat di muka bumi saat ini, Julian Alvarez. Coba kalian bayangkan sejenak. Seorang pemenang Piala Dunia, peraih treble winner, pemain yang punya insting mencetak gol sekelas predator elit, tapi sekarang malah ngerasa kayak tahanan di klubnya sendiri. Musim panas kali ini harusnya jadi momen bahagia buat dia buat melangkah ke tahap karir yang lebih tinggi, tapi yang terjadi malah sebaliknya. Drama kepindahan Julian Alvarez ke Barcelona ini benar-benar udah berubah jadi sinetron yang nguras emosi semua orang. Di satu sisi, Barcelona lagi krisis ujung tombak dan butuh banget sosok mematikan. Di sisi lain, Atletico Madrid bertingkah kayak mantan yang gak rela ditinggal pas lagi sayang-sayangnya. Kalau kalian pikir saga transfer ini cuma soal tawaran duit dan tanda tangan kontrak, kalian salah besar. Ini adalah kisah tentang janji manis yang diingkari, ego klub yang selangit, dan seorang pemain yang akhirnya muak karena masa keemasannya seolah mau dihancurkan begitu aja. Tarik napas panjang, siapin kopi kalian, karena kita bakal bongkar habis-habisan kenapa Atletico bisa sekeras kepala itu nahan Julian Alvarez, dan gimana hancurnya mental sang pemain ngadepin kelakuan petinggi klubnya. Sebenarnya kalau kita mau telusuri dari awal, niat dan tujuan semua pihak yang terlibat di sini tuh udah jelas banget, dan gak ada yang ditutup-tutupi. Kita mulai dari kacamata Barcelona dulu. Klub asal Katalan ini lagi benar-benar butuh suntikan tenaga baru di lini depan. Kepergian striker-striker lawas macam Robert Lewandowski dan Ferran Torres, bikin ruang ganti mereka kekurangan sosok pembunuh di kotak penalti. Nah, manajemen Barca ngelihat Julian Alvarez bukan cuma sebagai tambal butuh, tapi sebagai investasi jangka panjang yang bakal jadi wajah baru proyek mereka. Di mata mereka, Alvarez itu kepingan puzzle yang paling sempurna. Terus kalau kita lihat dari sudut pandang Alvarez sendiri, keinginannya juga sangat simpel dan masuk akal. Usianya lagi matang-matangnya, mental juaranya udah kebentuk sempurna, dan kemampuannya main di berbagai posisi lini serang bikin dia ngerasa layak dapat panggung yang lebih megah. Alvarez cuma pengen satu hal, dia pengen main buat Barcelona. Dia pengen ngerasain jadi aktor utama di klub yang filosofi mainnya cocok sama dia. Tapi ya namanya sepak bola. Apalagi kalau udah berurusan sama dua klub rival di Spanyol, urusannya nggak pernah semudah ngomong di depan media. Berbulan-bulan rumor ini muter-muter aja kayak kaset rusak, negosiasi mandek, dan jalan keluarnya kayak ketutup kabut tebal. Buat paham kenapa Alvarez bisa sampai sefrustrasi ini, kita harus narik mundur waktu sedikit dan ngebahas kenapa dia awalnya milih berlabuh ke Atletico Madrid. Dulu, waktu dia masih berseragam Manchester City, karirnya sebenarnya kelihatan sempurna dari luar. Dia menangin segala macam trofi, dari level domestik sampai Eropa. Main di bawah asuhan Pep Guardiola, gajinya besar, fasilitas top. Tapi ada satu kenyataan pahit yang gak bisa dia hindari di kota Manchester. Sehebat apapun dia berlari, sekencang apapun dia nendang bola, dia bakal selalu ada di bawah bayang-bayang robot raksasa asal Norwegia, Erling Haaland. Pep Guardiola emang kadang ngakalin formasi biar Alvarez bisa main bareng Haaland. Entah itu ditaruh agak mundur jadi gelandang serang atau digeser ke samping. Tapi jujur aja, buat seorang striker murni yang haus gol, jadi pilihan kedua atau pemain pelengkap itu rasanya nyesek banget. Alvarez sadar kalau dia bertahan di City, statusnya nggak bakal pernah naik kelas jadi penyerang utama tak tergantikan. Makanya, ketika di pertengahan tahun lalu Atletico Madrid datang bawa tawaran super mahal senilai 95 juta euro, Alvarez ngelihat itu sebagai tiket emas untuk keluar dari bayang-bayang Haaland. Dia ngebayangin bakal jadi raja baru di daratan Spanyol, ujung tombak utama di tim sebesar Atletico. Waktu tanda tangan kontrak berdurasi 6 tahun itu, dia mungkin mikir kalau masa depannya bakal cerah banget. Di musim debutnya pakai seragam merah putih khas Atletico, ekspektasi itu rasanya beneran jadi kenyataan. Alvarez mainnya lepas banget, kayak macan yang baru dikeluarin dari kandang. Statistik nggak pernah bohong, dan angka yang dia catat di musim pertamanya itu ngebuktiin kalau harga mahalnya sama sekali nggak sia-sia. Dia sukses ngeborong 29 gol dan ngasih 8 assist di semua kompetisi. Di kompetisi domestik yang super ketat, dia bisa nyetak 17 gol. Di Eropa lebih gila lagi. Main di Liga Champions, dia berhasil nyetak 7 gol cuma dari 10 pertandingan. Fans Atletico pasti masih ingat betapa indahnya gol yang dia cetak ke gawang Real Madrid waktu itu. Tapi entah kenapa, bulan madu itu cuma bertahan sebentar. Pas masuk ke musim keduanya, performa Alvarez anjlok lumayan parah. Emang sih dia masih bisa nembus 20 gol di total seluruh ajang. Tapi di Liga Domestik dia cuma sanggup nyetak 8 gol doang. Angka yang bikin banyak orang ngerenyitin dahi. Anehnya,
DNA kompetisi Eropanya nggak hilang. Di saat dia mandek di Spanyol, dia malah sering jadi pahlawan Atletico di malam-malam Liga Champions. Mulai dari ngejebol gawang Eintracht Frankfurt, Inter Milan, sampai ngebobol gawang PSV dan ngancurin Tottenham Hotspur lewat 2 leg langsung. Dia bahkan nyetak gol ke gawang Barcelona di perempat final. Terus pertanyaannya, kalau dia emang seberbahaya itu di depan gawang, kenapa statistik golnya di Liga bisa sampai drop sebegitunya? Jawabannya ada pada akar filosofi permainan Atletico Madrid di bawah kendali Diego Simeone. Main buat El Cholo itu butuh kesabaran ekstra dan stamina kuli. Sistem taktik Simeone itu seringkali bikin ujung tombak berasa kayak pemain bertahan tambahan. Bayangin aja, sering banget Atletico tuh mainnya monoton, oper-operan di wilayah sendiri, nggak ada progres serangan yang jelas. Terus tiba-tiba bola dibuang ke depan ngarepin Alvarez bisa lari ngejar sendirian, lewatin 2-3 back, dan nyetak gol ajaib dari luar kotak penalti. Pemain depan di sistem ini tuh kayak dikasih beban mustahil. Simeone itu pelatih yang nilai stikernya bukan cuma dari seberapa banyak gol yang dicetak, tapi seberapa rajin dia turun ngebantu pertahanan pas lagi diserang balik. Meskipun katanya akhir-akhir ini Atletico udah nyoba main agak nyerang, tapi tetap aja penyakit lamanya sering kumat. Kalau udah ketemu tim besar atau pertandingan krusial, strategi andalannya pasti balik lagi ke taktik parkir bus berlapis. Akibatnya apa? Alvarez makin jarang dapat pasokan bola di area bahaya. Musim lalu aja, tercatat dia cuma ngelakuin 92 sentuhan bola di dalam kotak penalti lawan selama semusim penuh. 92 sentuhan dalam setahun buat pemain sekelas dia itu ibarat penghinaan. Dia disuruh lebih banyak lari-lari nutup ruang passing lawan ketimbang nunggu umpan matang di depan gawang. Dengan sistem main yang nyiksa kayak gitu, wajar kalau lama-lama mental Alvarez mulai keganggu. Ini jelas banget bukan kehidupan yang dia bayangin waktu ninggalin Manchester City. Dia pindah ke Spanyol buat dapat kebebasan menyerang, bukan buat disuruh gandengan tangan sama gelandang bertahan di sepertiga lapangan sendiri. Kalau aja gaya main pragmatis ini berujung ngasilin trofi, mungkin Alvarez masih bisa nerima dan tutup mata. Masalahnya, Atletico ngakhiri musim dengan tangan kosong melompong. Rasa frustrasi yang numpuk berbulan-bulan itu, akhirnya meledak di bulan Februari. Saat itu, Alvarez dan agennya minta waktu khusus buat ketemu sama jajaran manajemen Atletico. Di pertemuan tertutup itu, Alvarez ngomong dari hati ke hati. Dia dengan jujur bilang kalau dia benar-benar nggak bahagia sama peran taktis yang dipaksain ke dia. Dia juga dengan tegas minta pihak klub buat ngasih kelonggaran, kalau misal ada klub lain yang mau nebus dia di bursa transfer musim panas nanti. Respons klub waktu itu kelihatannya cukup bijak. Mereka minta Alvarez buat tenang, bersin dulu musim ini dengan profesional, dan janji bakal buka pintu negosiasi kalau nanti ada klub elit Eropa yang ngajuin tawaran masuk akal. Situasi mulai panas di bulan April. Desas-desus kalau Alvarez nggak betah mulai nyebar ke kuping klub-klub raksasa Eropa lainnya. Arsenal dan PSG sempat disebut-sebut ikut mantau situasi, tapi fokus utama Alvarez udah terlanjur tertuju ke Barcelona. Pelatih Simeone sendiri sadar akan hal ini, dan dia bahkan sempat bawa-bawa topik ini di depan wartawan pas konferensi pers jelang laga genting Liga Champions. Di titik ini, Alvarez udah nggak ragu lagi buat nunjukin kode-kode keras kalau dia pengen cabut ke Katalan. Puncak dari segala kekacauan ini terjadi di bulan Mei. Tepat setelah Barcelona berhasil ngebresin urusan transfer pemain lain, petinggi mereka tiba-tiba ngeluarin statement yang bikin geger. Mereka dengan pede ngumumin secara publik kalau Julian Alvarez adalah target mega transfer mereka selanjutnya. Harusnya, kalau menuruti janji di bulan Februari, Atletico tinggal duduk manis dan nunggu proposal resmi datang. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Atletico ngamuk besar. Mereka merasa harga dirinya diinjak-injak sama Barcelona. Manajemen Atletico secara terbuka nyerang balik. Nuduh Barcelona sengaja bikin operasi media buat nyebarin berita palsu dan kampanye hitam biar harga Alvarez bisa turun drastis. Masuk ke masa Piala Dunia, ketegangan bukannya meredam malah makin memuncak. Pasca pertandingan antara Argentina ngelawan Austria, wartawan langsung ngerubungin Alvarez buat nanyain masa depannya. Kalau pemain biasa mungkin bakal ngasih jawaban standar biar aman, tapi Alvarez enggak. Dia dengan berani ngomong blak-blakan di depan kamera, kalau dia emang pengen pergi. Dia menegaskan udah ngomong jujur ke petinggi Atletico dan berharap transfer ini bisa segera direalisasikan demi kebaikan semua pihak. Mendengar pernyataan langsung dari mulut sang pemain, Barcelona ngerasa dapat angin segar dan langsung gerak cepat. Gak pakai lama, mereka nyodorin tawaran resmi pembuka senilai 100 juta euro. Uang 100 juta euro cash itu bukan angka main-main. Situasi makin miris waktu kompetisi akhirnya dimulai. Alvarez terpaksa dibawa dan harus duduk di bangku cadangan. Begitu namanya dipanggil,
Seisi stadion yang isinya fans Atletico sendiri malah kompak nyorakin dan ngejek dia habis-habisan. Raut mukanya waktu itu benar-benar nggambarin kehancuran mental yang luar biasa. Kalau udah buntu begini, mungkin Alvarez harus mikirin cara yang lebih radikal. Kalau dia emang beneran mau nyelamatin sisa karirnya, mungkin udah saatnya dia berhenti jadi anak baik. Kadang di dunia sepak bola modern yang kejam ini, pemain emang harus berani ngambil sikap nekat supaya suaranya didengar. Bayangin aja betapa ngerinya kalau Alvarez beneran jadi pindah ke Barcelona. Pelatih Barca, Hansi Flick, itu punya filosofi sepak bola yang ibarat surga buat striker dengan etos kerja setinggi Alvarez. Taktik Flick itu butuh striker yang napasnya panjang buat ngelakuin pressing ketat dari garis paling depan, tapi sekaligus punya teknik tinggi buat bangun serangan, dan itu semua ada di diri Alvarez. Coba kalian visualisasikan lini depan yang isinya Raphinha, Lamine Yamal, dan Julian Alvarez. 3 orang ini bakal jadi mimpi buruk paling menyeramkan buat bek-bek lawan di Eropa. Mereka bertiga punya kelebihan bisa main di berbagai posisi, jadi mereka bisa rotasi secara cair di tengah pertandingan tanpa bikin formasi berantakan. Alvarez itu striker langka yang permainannya merupakan perpaduan antara nomor 9 murni pencetak gol dan nomor 10 yang jago ngatur serangan. Dia nyaman banget buat turun jemput bola ke tengah, main umpan-umpan pendek kombinasi sama gelandang jenius macam Pedri, terus sedetik kemudian langsung muter badan dan lari sprint nusuk ke jantung pertahanan lawan. Model penyerang serba bisa kayak gini yang bikin skema serangan ala Hansi Flick bakal hidup dan susah banget ditebak sama pelatih lawan. Belum lagi kalau kita ngomongin atribut individunya. Insting menembak Alvarez itu benar-benar kelas dunia. Dikasih ruang kosong setengah meter aja di sekitar kotak penalti, tembakannya bisa langsung berbuah gol. Dia jago nendang pakai 2 kaki sama bagusnya. Plus punya senjata rahasia lewat eksekusi tendangan bebas yang akurat. Soal mentalitas di pertandingan besar, udah nggak usah diragukan lagi. Orang ini udah kenyang angkat trofi bergengsi mulai dari Copa America, Liga Champions, Piala Dunia, sampai merajai Liga Inggris bareng City. Di laga-laga penuh tekanan tinggi, dia selalu bisa unjuk gigi. Musim terakhirnya di Atletico mungkin kelihatan jelek karena sistemnya emang bobrok dan dia dipaksa main bertahan. Tapi jangan lupa kalau setahun sebelumnya dia itu monster. Kalau dia dapat dukungan yang benar dari gelandang-gelandang kreatif Barcelona, potensi aslinya bakal meledak luar biasa. Pemain sekelas Ferran Torres atau Marcus Rashford aja yang sering dikritik bisa bangkit dan main kesetanan di bawah asuhan Hansi Flick. Apalagi seorang Julian Alvarez yang secara kualitas individu jauh di atas mereka. Sekarang semuanya benar-benar ada di tangan Alvarez. Gimana menurut kalian? Apakah Alvarez harus mulai ngelakuin mogok latihan ekstrim biar bisa lepas dari penjara taktik Atletico? Atau mending dia pasrah aja ngabisin sisa kontraknya? Coba dong tulis pendapat jujur kalian di kolom komentar. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.